Sesudah memberantas orang-orang murtad di Jazirah Arab, Khalifah Abu Bakar mengerahkan perhatiannya ke negeri Irak. Maka, diutuslah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ke sana. Sebelumnya Abu Bakar menulis surat kepada Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Hai Abu Abdullah, aku hendak memindahkanmu ke posisi yang lebih baik bagimu di dunia dan akhiratmu, kecuali jika engkau lebih suka dengan keadaanmu sekarang. Amr pun menulis surat balasan. Aku laksana satu panah dari sekian banyak panah Islam. Engkaulah hamba Allah Azza wa Jalla yang menjadi pengumpul dan pemanahnya. Jadi, pilihkanlah busur yang paling kokoh dan paling kuat. Kemudian lesatkanlah aku dengannya. Ketika itu mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengikat bendera jihad dan mengangkat para panglima perang. Antara lain, pertama, Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Mayoritas pejuang ikut bersamanya, dan dia diberi tugas untuk menangani Damaskus. Kedua, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Bersama pasukannya, dia diberi mandat untuk menangani Hims. Ketiga, Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu. Bersama pasukannya, dia ditugasi untuk menangani Palestina. Keempat, Syurabil bin Hasanah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun mengirim pasukan bantuan kepada Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu di bawah pimpinan Syurabil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Ia ditugasi setelah 3 hari bersama Yazid bin Abu Sufyan. Ia berangkat ke Tabuk lalu Balko kemudian Busro. Lalu pada tahun 636 Masehi terjadilah perang Yarmuk. Di antara para pemuka sahabat yang diikut sertakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam perang Yarmuk yang terjadi setelah perang Syam ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Az-Zubair bin Al-Awam, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abu Hurairah, Syurabil bin Hasanah, Amr bin Al-Ash, Abu Sufyan bin Harb, Yazid bin Abu Sufyan, dan Ikrimah bin Abu Jahal. Perang Yarmuk adalah pertempuran pada abad ke-7 yang melibatkan pasukan Muslim Khulafaur Rasyidin melawan Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium. Pertempuran ini berlangsung selama 6 hari, tepatnya dari tanggal 15 hingga 20 Agustus 636 Masehi. Pasukan Muslim dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, sementara Legiun Bizantium di bawah komando Fahan dari Armenia. Meskipun kalah jumlah, perang yang terjadi di dekat sungai Yarmuk perbatasan Suriah Yordania dan Suriah Palestina ini berhasil dimenangkan oleh Khulafaur Rasyidin dan secara resmi mengakhiri kekuasaan Bizantium di Suriah. Selain itu, perang Yarmuk dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena menandakan pesatnya perkembangan Islam yang keluar Jazirah Arab. Jumlah pasukan Islam pada perang Yarmuk adalah 45.000 orang. Mereka harus melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000 orang dan bersenjata lengkap. Meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim yang dikomandai oleh Khalid tidak gentar sedikit pun menghadapi pasukan Romawi Timur. Terlebih lagi, kehebatan Khalid di medan perang dalam mengatur pasukan dan strategi memang sangat gemilang, bahkan membuat para komandan Bizantium tercengang. Pasukan Romawi Timur yang sangat besar menyebabkan pasukan Muslim berpura-pura untuk mundur dan meninggalkan kota-kota. Pertempuran ini dinamakan Perang Yarmuk karena peperangan terjadi di lembah Yarmuk yang sangat luas. Mereka kemudian menyeberangi sungai menuju ke arah kanan dan membuat pangkalan di lembah yang terletak di jalan terbuka pasukan Romawi. Dengan cara ini, kaum muslimin menutup jalan pasukan Romawi yang mengandalkan jumlah dan peralatannya. Pasukan Romawi tidak memiliki jalan lain atau tidak dapat melarikan diri apabila mereka terpaksa melarikan diri karena pasukan Islam telah mengambil alih satu-satunya jalan mereka. Selain itu, Khalid juga membagi pasukan Islam menjadi beberapa regu yang setiap regunya terdiri dari 1.000 pasukan yang dipimpin oleh satu pemimpin pasukan. Regu-regu ini dibagi ada yang menjadi pasukan sayap kanan, sayap kiri, dan pasukan inti. Pasukan Romawi yang seakan tidak ada habisnya turun dari gunung untuk menghancurkan pasukan Islam, membuat perang menjadi sengit. Berkat besar semangat perjuangan pasukan Muslim, pada akhirnya pasukan Romawi yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dapat dikalahkan. Putri Abu Bakar Aisyah menceritakan saat-saat ayahandanya wafat. Dia mengungkapkan sakitnya bermula saat sang ayah mandi pada hari Senin, 7 Jumadi Tsani saat cuaca sangat dingin. Dia lalu demam selama 15 hari sampai tak bisa keluar untuk mengimami sholat berjamaah di masjid. Selama dalam kondisi sakit, Abu Bakar meminta Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi imam. Kian hari, demamnya semakin parah hingga orang-orang pun berdatangan menjenguknya. Utsman bin Affan merupakan orang yang paling sering menemani Abu Bakar selama sakit. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin di malam hari.
Ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar wafat setelah maghrib dan dikebumikan pada malam itu juga, yaitu tepatnya 8 hari sebelum berakhirnya bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Setelah beliau mengalami sakit selama 15 hari. Masa kekhalifahannya berjalan selama 2 tahun 3 bulan dan beliau wafat pada usia 63 tahun persis dengan usia Nabi. Akhirnya Allah mengumpulkan jasad mereka dalam satu tanah, sebagaimana Allah mengumpulkan mereka dalam kehidupan.